Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita dipanggil menghayati kehidupan iman kita di dalam Yesus Kristus melalui kerahiman ilahi. Kita hendaknya membuka hati, jiwa, pikiran, dan roh kita, serta seluruh diri kita untuk menjawab panggilan Tuhan bagi kita melalui tema kita hari ini, mendengar suara Tuhan. Dengan mendengar suara Tuhan, kita boleh menjadi murid-murid Yesus yang mau melaksanakan sabdanya dengan setia dan penuh hati. Hari ini kita persekutuan doa kerahiman ilahi, berkumpul di sini, bersatu hati, melambungkan syukur dan pujian atas berkat dan penyelenggaraan Tuhan yang telah kita alami dalam seluruh karya dan perjuangan kita. Secara khusus kita mohon kepada Bunda Maria agar mendoakan dan menguatkan kita untuk tekun dan setia mendengarkan suara Tuhan dalam doa dan pelayanan kita. Marilah kita berdiri dan mengawali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Aku berangkat ke depanmu dengan hati gembira, bersabdalah ya Tuhan, aku hamba-Mu bersedia mendengarkannya. Syukur padamu Tuhan, karena cinta-Mu. Aku hamba yang hina, Kau panggil jadi murid-Mu. Engkaulah Tuhan tempatku berharap, setiap jejak langkah-Mu kuturuti. Aku berlangkah ke depan-Mu dengan hati gembira, bersabdalah ya Tuhan, aku hamba-Mu bersedia mendengarkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, sebagai satu persekutuan doa kerahiman, pada pagi hari ini kita datang ke Bukit Fatima di dalam kapela Bunda Maria Fatima. Kita merayakan Ekaristi, mengucap syukur kepada Allah atas cinta kebaikan yang menyertai kita. Secara istimewa pengalaman akan kerahimannya di dalam hidup kita. Kita menyadari diri sebagai orang yang kecil, yang lemah, rapuh, dan berdosa.
tapi mempunyai keyakinan bahwa kerahiman Allah jauh lebih besar dari segala dosa dan salah kita. Cintanya tak terbatas dibandingkan dengan segala kelemahan, kekurangan dan kerapuhan kita. Oleh karena itu dengan rendah hati kita mensyukuri rahmat yang sedemikian besar. Kita mensyukuri kerahiman yang sedemikian besar dan dalam pada perayaan kita pada pagi hari ini bersama Bunda Maria Fatima, yang juga mengajak kita untuk selalu tekun berdoa dan juga bertobat. Mari kita mengawali perayaan ini mengakui dosa-dosa kita. Kita mohon ampun dan belas kasih dari Tuhan. Kita menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Ya Tuhan, ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah, ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah. Tuhan Yesus Kristus, Kau memanggil yang berdosa untuk bertobat. Kami mohon ampun, kami mohon ampun, ya Tuhan sayangilah. Ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah. Ya Tuhan kasihanilah, ya Tuhan sayangilah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang menyembuhkan luka dan dosa kami. Mohon ampun, kami mohon ampun, ya Tuhan sayangilah. Mari kita mengangkat hati bernyanyi memuji Allah. Terpuji Allah Bapa di surga, terpuji Tuhan Maha Kuasa, terpuji Yesus Kristus penebus bersama Roh Kudus sepanjang masa. Hormat bagi Allah yang Maha Kuasa, yang Maha
Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan menggembalakan kami. Kami mohon berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengentara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki liturgi Sabda. Sabda Allah adalah pedoman dan penuntun hidup kita untuk mencapai kekudusan sejati. Beata Faustina dalam buku hariannya menyampaikan pesan Yesus, yakni, seandainya jiwa-jiwa mau mendengarkan suaraku, berbicara kepada mereka dalam hati mereka, maka dalam waktu yang singkat mereka bisa mencapai puncak kekudusan. Maka sebagai anak-anak Yesus yang baik, marilah kita membuka telinga, pikiran dan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dalam bacaan-bacaan berikut. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan dari Perga, lalu tiba di Antiokhia di Plasida. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasehati mereka supaya tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir seluruh kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas
mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Anak domba akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Nampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema perayaan kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Sebuah tema yang menarik. Barusan kita dengar dalam bacaan Injil suci, Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Begitu dekatnya hubungan Yesus dengan domba-dombanya. Sebaliknya, begitu dekat juga domba-domba dengan gembalanya, sehingga bisa mendengar, bahkan mengikuti gembala. Yesus menyatakan bahwa Dia begitu dekat dan mengenal sangat baik, mengenal domba-dombanya. Yang lebih istimewa lagi, bahwa Dia tidak hanya kenal, tapi Dia memberikan hidup yang kekal. Ada jaminan bahwa ada hidup yang kekal yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan kepada domba-dombanya. Dan lebih istimewa lagi, Yesus memberikan jaminan bahwa tidak ada orang yang bisa merebut domba-domba itu dari tangannya. Karena sudah ada di dalam tangan Sang Gembala. Tidak ada orang yang bisa merebut. Sangat istimewa dan luar biasa. Kalau memang ada di dalam tangan Yesus, siapa yang bisa rebut? Karena Bapa jauh lebih berkuasa
dan Dia dan Bapa adalah satu. Demikianlah yang Yesus katakan kepada kita, bukan bersifat janji, tapi itu adalah kepastian bahwa relasi hubungan Tuhan dengan domba-domba yang adalah kita begitu dekat, sangat menyatu, dan membuat kita juga bisa mendengarkan Dia dan bisa mengikuti Dia dan boleh memiliki hidup yang kekal. Kita mensyukuri cinta kebaikan Allah yang boleh kita alami dalam hidup ini dalam rupa-rupa bentuk, rupa-rupa peristiwa, pengalaman-pengalaman hidup kita yang selalu membuka jalan untuk kita mengikuti Tuhan, mendengarkan sabdanya, dan boleh berada di dalam tangan Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan itu. Dan itu hendaknya menjadi keyakinan, sukacita iman, ketaatan dan kesetiaan kita dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan. Mendengarkan Tuhan, mengikuti Dia, serah diri penuh ke dalam tangannya, karena tatkala kita ada di dalam tangan Tuhan, tidak perlu takut, tidak ada kuasa apapun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Di sana kita akan aman, karena Tuhanlah yang memegang kita, melindungi, menjaga kita dengan penuh kasih di dalam tangannya. Perjalanan kita sebagai umat Tuhan berupaya supaya telinga hati kita tetap terbuka, mendengarkan Tuhan dalam hidup kita. Banyak situasi, banyak kesempatan, banyak peristiwa, banyak kejadian di mana Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita harus membuka mata hati untuk mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita lewat peristiwa-peristiwa, lewat kejadian-kejadian, lewat rupa-rupa pengalaman kita. Harus kita baca sebagai suara Tuhan yang berbicara kepada kita, baik itu peristiwa yang menggembirakan ataupun peristiwa yang sedih, baik itu peristiwa yang menguatkan dan meneguhkan, maupun mungkin peristiwa-peristiwa yang mengecewakan. Adalah kesempatan Tuhan mau berbicara kepada kita dan menuntun kita supaya berjalan lurus menuju kepada Dia dan sampai ke dalam tangannya
karena di dalam tangan Dia kita aman, kita damai. Apakah di tengah kesibukan kita sehari-hari kita mempunyai kepekaan untuk mendengarkan Tuhan? Kita harus memohon supaya Tuhan membuka hati kita, memberikan kepada kita telinga yang tajam, hati yang lembut, peka untuk mendengarkan Dia di tengah kehidupan ini. Juga supaya mampu membedakan suara Tuhan dengan suara-suara yang lain, suara-suara yang berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan membuat hati kita lembut, telinga kita tajam terbuka untuk mendengarkan Dia. Tuhan juga berbicara lewat sesama kita, saudara-saudari kita, orang di rumah, siapa saja yang kita jumpai, Tuhan berbicara. Kita berusaha untuk menangkap apa yang Tuhan mau lewat suara-suara orang di rumah, lewat suara sesama, bahkan mungkin suara yang tidak meneguhkan, bahkan suara yang mungkin mengecewakan. Tuhan bermaksud untuk kita bersabar, kita setia, kita tidak terombang-ambing dengan suara-suara yang mungkin tidak meneguhkan, yang tidak menguatkan. Tuhan mau supaya mungkin kita lebih tabah, lebih sabar, bahkan juga menjadi orang yang rela memaafkan, bersedia mengampuni, memberi maaf kepada siapa saja dalam hidup ini. Ketika kita mengalami banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, tatkala kita di dalam kelemahan dan kerapuhan, tapi kerahiman Allah begitu besar, mengajak kita juga membagi kerahiman itu kepada siapa saja dalam hidup ini. Kita adalah komunitas kelompok doa kerahiman yang belajar banyak dari Santa Faustina yang menjadi anak kesayangan, putri kesayangan yang begitu dekat mengalami Allah yang begitu rahim, begitu dekat dalam hidup, dan sampai merasa bahwa dunia ini sangat membutuhkan kerahiman dari Tuhan. Dia menjadi pendoa untuk itu dan mengajak kita juga masuk di dalam misteri kerahiman Tuhan itu melalui peristiwa-peristiwa hidup. Apa saja kita menemukan Allah yang Maha Rahim dan menjadikan kita juga pembawa kerahiman itu kepada sesama dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa kita berada di dalam satu komunitas kerahiman, memupuk, membangun,
relasi hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan, menjadi domba-domba yang setia mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti Dia, dan berjalan bersama-sama untuk berada di dalam tangannya, dilindungi, dibimbing, dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Jika kita percaya dan yakin, walaupun banyak perjuangan dengan suka dukanya, jika kita merasa yakin bahwa Allah setia, Allah Maha Rahim, Allah merangkul kita di dalam hatinya, memeluk kita di dalam kasih-Nya, membiarkan kita ada di dalam tangan-Nya. Di sana kita mengalami sukacita itu dalam hidup kita. Maka mari saudara-saudari, sebagai anggota di dalam komunitas kerahiman ilahi, tetaplah kita berada di dalam bimbingan Tuhan. Tetaplah kita membuka telinga, mata hati untuk mendengarkan Dia. Tetaplah kita berjalan bersama-sama menuju Tuhan dan membiarkan diri kita dirangkul dan berada di tangan-Nya yang Maha Kuasa. Di sana Bapa dan Yesus memiliki kita, kita menjadi milik Tuhan dalam hidup ini. Bukan berarti kita tidak pernah keliru di dalam hidup, bukan berarti kita sudah menjadi orang yang maha sempurna, tapi justru di dalam kesadaran kerapuhan, kelemahan dan dosa-dosa kita, di dalam kesadaran akan segala keterbatasan kita, di dalam kerendahan hati kita, kita membiarkan rahmat Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Kerahiman Allah tercurah ke atas kita semua. Maka mari saudara-saudari, momen ini, kesempatan ini, kita datang berziarah ke Bukit Fatimah, Bukit Doa, ke Kapela Bunda Maria Fatimah yang memberi pesan kepada dunia untuk tekun berdoa untuk pertobatan. Di sini kita berdoa untuk diri kita masing-masing, berdoa untuk keluarga-keluarga kita, berdoa untuk sesama umat di paroki kita, berdoa bagi keuskupan kita, berdoa bagi dunia yang masih dilanda oleh virus corona dan juga dunia yang dilanda oleh perang. Kita berdoa supaya dunia bertobat. Kita berdoa agar kita setia dan yang terus-menerus juga mengadakan pertobatan batin kita. Kita satukan doa kita dengan doa Bunda Maria dari Fatimah untuk kita dan untuk dunia. Maka mari saudara-saudari kita bangkit berdiri, meneguhkan, membaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan aku percaya. Aku percaya akan Allah
untuk pembaharuan janji dari persekutuan doa ini. Kepada Yang Mulia Bapak Uskup selaku Gembala Umat, pada saat ini kami dari Persekutuan Doa Kerahiman Ilahi hendak memperbaharui janji dan kesetiaan kami dalam berdevosi kerahiman Ilahi. Sudilah kiranya Bapak Uskup memperbaharui dan mengukuhkan janji kesetiaan kami, anggota Persekutuan Doa Kerahiman Ilahi. Saudara-saudari terkasih, sambil memegang lilin bernyala di tangan masing-masing, nyatakanlah pembaharuan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Berjanjikah saudara-saudari untuk setia dan tekun melaksanakan devosi kerahiman Ilahi? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudara-saudari untuk setia dan tekun melaksanakan karya-karya amal rohani dan karya-karya amal kasih melalui perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan belas kasih? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudara-saudari untuk setia dan tekun berbakti, menyebarkan dan mewartakan devosi kerahiman Ilahi untuk membangun kehidupan iman umat Allah dan gereja setempat, dan juga bagi yang belum mengenal devosi kerahiman Ilahi serta yang belum percaya kepada Yesus Raja Kerahiman Ilahi? Ya, kami berjanji. Berjanjikah saudara-saudari untuk setia, tekun dan taat melaksanakan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan di dalam Persekutuan Doa Kerahiman Ilahi sebagai sikap yang menyatakan perwujudan kerahiman Ilahi? Ya, kami berjanji. Saudara-saudari anggota Persekutuan Doa Kerahiman Ilahi, kalian telah menyatakan janji dan kesetiaan kepada Allah Tritunggal yang Maha Rahim. Maka kini saatnya nyatakanlah janji dan kesetiaan kalian dengan penyerahan diri kepada Allah Tritunggal yang Maha Rahim secara tulus dan sepenuh hati. Ya Allah Tritunggal yang Maha Rahim, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku bersyukur atas kemuliaan kerahiman Ilahi-Mu bagiku, terutama melalui pengorbanan dan penderitaan Yesus Kristus, Sang Raja Kerahiman, yang menyelamatkan aku. Aku mau selalu memuji, memuliakan, dan menyembah kerahiman Ilahi-Mu dengan setia dan tekun berdevosi kerahiman Ilahi-Mu, serta melaksanakan dan mewartakannya untuk memperoleh berkat dan rahmat kerahiman-Mu. Aku mau hidup dalam perlindungan dan kuasa kerahiman-Mu
Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian, aku dapat mengabdikan diriku dengan setia dalam mengamalkan kerahiman ilahi-Mu, agar semakin banyak orang yang memuji, memuliakan, dan menyembah kerahiman ilahi-Mu untuk memperoleh keselamatan jiwanya dan keselamatan jiwa banyak orang. Ya Allah Tritunggal yang Maha Rahim, tolonglah aku dan berkatilah aku pada saat ini dan sepanjang seluruh hidupku, dan dengan iman dan kepercayaanku yang teguh, aku mau memperbaharui janji setiaku kepadamu, dan dengan perantaraan doa Bunda Maria, para malaikat, dan para orang kudus, aku menyatakan janji kesetiaan dan ketaatan kepada kerahiman ilahi. Amin. Doa umat Kristus Gembala baik menghendaki kita semua bersatu dengan Bapa karena kasih-Nya yang amat agung. Dengan kepercayaan akan kasih-Nya, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Bapa. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat. Ya Bapa, berkatilah paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat-Mu, agar hidup mereka semakin menyerupai Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak putra-Mu dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum.
Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi semua orang yang sudah meninggal, ya Bapa, semoga mereka yang sudah meninggal dunia, Kau perkenankan menikmati kasih-Mu di surga, dan tetap sehati dengan kami yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita persekutuan doa kerahiman ilahi, ya Bapa, semoga kami selalu setia dalam mengikuti pedoman organisasi kami dan tetap semangat mewartakan kepada sesama sebagai wujud cinta dan kesetiaan kami kepadamu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, berikanlah kami semangat bekerja sama, bergotong royong, dan saling membantu dalam membangun umat-Mu menjadi gereja. Tanda kehadiran-Mu di masyarakat kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Allah Bapa kami, semoga Yesus Gembala baik dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami semua dibimbing olehnya kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah dari kelimpahan kasih-Nya selalu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan, agar sadar akan segala sesuatu yang kita terima dari kelimpahan kasih Allah. Marilah kita mempersembahkan hidup, karya, sukses dan kegagalan, rencana dan harapan kita bersama, bahan-bahan roti anggur yang diantar kepada imam, untuk kelak dikorbankan bersama Kristus kepadanya. Kita diiringi dengan lagu persembahan. Di atas altar Tuhan, persembahkan roti dan anggur sebagai pengganti diri yang tak berarti. Dalam semangat kasih, ku berserah padamu, mulia nama-Nya Tuhan yang perkasa. Serahkanlah seluruh hidup dalam cinta nan tulus, satukanlah kasih setia dalam kasih Yesus. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk mengenang putra-Mu Sang Gembala baik yang telah mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan kami. Semoga kami setia mengikuti bimbingannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu.
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan sorga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Surga dan bumi sembah Tuhan Maha Kuasa. Gemakan Hosana, Hosana, puji sembah Tuhan di surga. Hosana, Tuhan selamanya. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, 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 terpujilah Tuhan di surga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Surga dan bumi sembah Tuhan Maha Kuasa. Gemakan Hosana, Hosana, puji sembah Tuhan di surga. Hosana, Tuhan selamanya. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan kami hambamu bersama semua uskup serta semua rohaniwan. Kami juga mendoakan mohon berkat penyertaan-Mu bagi komunitas doa Kerahiman Ilahi yang berhimpun di rumah ibadat juga di mana saja mereka berada. Lindungilah mereka selalu, dampingilah, berikanlah mereka kekuatan rohani dan jasmani, kesehatan yang baik, agar setia menjalankan tugas panggilan dan pelayanan mereka di dalam komunitas doa kerahiman ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus yang kami doakan jiwa Bapak Petrus Pama Kedelan, jiwa Bapak Lukas Bautukan, jiwa Mama Maria Hera, jiwa Mama Maria Jana Peluma, juga semua orang lainnya yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua di dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu,
damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kristus anak domba Allah yang tanggung dosa-dosa dunia, kasihanilah, ya kasihani kami umat-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kristus Tuhan, kasihanilah kami. Demi cinta dan kasih-Mu yang besar, Engkau rela wafat pada salib inang. Kristus anak domba Allah yang tanggung dosa-dosa dunia, kasihanilah, ya kasihani kami umat-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kristus Tuhan, kasihanilah kami. Kristus Tuhan, penebus manusia, berikanlah kami damai sejati. Kristus anak domba Allah yang tanggung dosa-dosa dunia, berilah damai, ya berikanlah kami damai. Tak berhingga cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kristus Tuhan, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.
Marilah berdoa. Allah, Engkau telah menebus kawananmu dengan darah terindah putra-Mu. Berkenanlah kami memperhatikan domba-domba-Mu dan sudilah menempatkan mereka di padang penggembalaan yang kekal. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa penyampaian siang hari ini. Saya atas nama seluruh pengurus kelompok Gerejani Kerahiman Ilahi dan seluruh anggota kelompok Doa Kerahiman Ilahi mengucapkan terima kasih kami yang mendalam pertama kepada Yang Mulia Bapak Misius Frans Kopong, Uskup Larang Tuka, yang telah merayakan Ekaristi Kudus bersama persekutuan Doa Kerahiman Ilahi pada pagi hari ini di Kapel Bukit Fatima nan indah ini. Mari kita aplaus yang meriah buat Yang Mulia Bapak Uskup Larang Tuka. Terima kasih kami yang kedua kami sampaikan buat Bapak Romo Herman Utami, Bapak pendamping Persekutuan Doa Kerahiman Ilahi Keuskupan Larang Tuka, yang telah mendampingi Yang Mulia merayakan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini, yang walaupun sudah lanjut usia namun semangat mudanya untuk mendampingi kelompok kerahiman. Mari kita aplaus buat Bapak Romo. Terima kasih kami yang berikut kami juga sampaikan kepada seluruh petugas perayaan hari ini, Miss Dinar, laptop, pemazmur, dan anggota KOR yang telah merayakan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini dengan baik, lancar, dan meriah. Mari kita aplaus buat petugas dan anggota KOR. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota kelompok Kerahiman Ilahi. Dan terima kasih pula untuk semua pengurus kelompok di stasi di paroki masing-masing. Kelompok Kerahiman Hokeng, Paroki Hokeng, kelompok Tua Kepa, Paroki Lewolaga, kelompok Weri, Paroki Weri, kelompok baru Seri Nuho, Paroki Belogili, Paroki Leworahan, dan 4 kelompok dekenat dari Lewoleba, Waikomo, Tanah Treket, Lewoleba, dan Lewo Hukum. Juga kelompok dari Paroki Wai Kelibang dari Riang Koli, dan kami sampaikan juga simpatisan
dari Adonara yang berkesempatan hadir dalam perayaan Ekaristi ini, yang dengan serius menanggapi kegiatan ini walaupun dadakan melalui informasi grup Kerahiman Ilahi, namun dengan semangat muda turut mengambil bagian dalam mensukseskan perayaan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini, apapun resikonya. Semoga tetap semangat dan terus semangat. Mari kita aplaus buat seluruh anggota kelompok. Dan penyampaian kami terakhir, karena tema kita hari ini mendengarkan suara Tuhan, maka setelah perayaan Ekaristi ini, kami seluruh kelompok Kerahiman Ilahi Sekeuskupan Larantuka masih ingin mendengarkan suara Misnyur di saat dialog nanti. Terima kasih atas penyampaian kami. Pertolongan kita pada nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.
Terpujilah nama Yesus. sampai kepada